Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang kesetimbangan benda tegar. Ya, tujuannya yaitu kalian dapat memahami konsep dari kesetimbangan benda tegar. Terus yang kedua, kalian dapat menentukan persamaan dari kesetimbangan benda tegar. Dan yang terakhir yaitu kalian dapat memecahkan masalah tentang persamaan kesetimbangan benda tegar. Oke. Kesetimbangan benda tegar dari kata setimbang. Arti dari setimbang yaitu diam. Ya, kesetimbangan dari kata setimbang yaitu diam. Berarti kalau benda itu diam, dia tidak bergeser. Kemudian di sini adalah benda dikatakan diam jika tidak bergeser dan tidak berputar. Oke. Nah, jika benda tidak bergeser itu menggunakan rumus sigma fx sama dengan 0. Oke, di sini Ibu hapus dulu. Jadi untuk benda tidak bergeser itu ada sigma fx dan sigma fy ya. Syarat benda diam yaitu sigma fx sama dengan 0, kemudian sigma fy-nya juga sama dengan 0. Di sini Ibu akan tuliskan terlebih dahulu sigma fy sama dengan 0. Oke, langsung untuk tidak berputar. Jadi syarat benda tidak berputar yaitu sigma torsi. Ini Ibu hapus dulu biar jelas tulisannya. Sigma torsi sama dengan 0. Oke. Ini syarat dari benda itu diam ketika tidak bergeser, kemudian tidak berputar juga. Nah, lanjut. Oke, di sini Ibu ubah terlebih dahulu warnanya agar kalian dapat lebih memahaminya. Oke. Kita langsung ke contoh soalnya saja. Oke, Ibu akan tuliskan terlebih dahulu untuk contoh soalnya. Nah, jadi ini contoh soalnya yaitu contoh soal kesetimbangan benda tegar pada batang. Nah, di sini membentuk sudut. Oke, Ibu hapus dulu agar terlihat rapi. Tiga 30 derajat sudutnya. Kemudian massa dari batangnya yaitu, nah di sini adalah titik A, kemudian ada titik B.
Ibu akan tuliskan terlebih dahulu. Oke, di sini masa batangnya ya, masa batang. Sorry, salah. Masa batangnya yaitu 10 kilogram. Nah, yang ditanyakan yaitu tegangan talinya. Tegangan tali. Nah, nanti kita menggunakan rumus yang benda diam tidak bergeser. Nah, di sini ada tegangan tali pada sumbu Y-nya T sin 30, kemudian pada sumbu X-nya yaitu T cos 30 derajat. Kalian perlu diingat ya, untuk sin berarti apa? Sisi depan dibagi sisi miring. Nah, kenapa di sini sin? Karena dia depan dengan miring. Oke, jadi lanjut, sigma fx sama dengan 0. Jadi gaya yang bekerja pada sumbu X itu ada apa aja di situ? Ada N ya, gaya normal. Kemudian ada sini ada T cos 30 derajat sama dengan 0. Oke. Gaya normalnya yaitu ke arah kanan ya, dari titik A. Jadi NaX. Oke, lanjut. Jadi di sini NaX sama dengan 0 ditambah T cos 30 derajat, hasilnya T cos 30 derajat. Nah, kemudian lanjut, sigma Fy sama dengan 0. Jadi gaya yang bekerja pada sumbu Y, jumlah gaya. Sigma itu kan jumlah gaya yang bekerja pada sumbu Y-nya. Oke, di sini Ibu akan tuliskan terlebih dahulu untuk gaya normal yang bekerjanya. Di sini ada NaX, kemudian pada sumbu Y, NaY. NaY ditambah dengan T sin 30 derajat karena dia searah. Kalau misalnya searah berarti ditambahkan, apabila berlawanan berarti dikurang. Gitu. Nah, kalian harus ingat juga nih, penting untuk kalian ingat yaitu Ibu akan tuliskan terlebih dahulu, sigma torsi sama dengan 0. Tuh. Jadi setengah dikali L kali 100 dikurang dengan L T sin 30 derajat sama dengan 0. Nah, jadi setelah kalian, jadi syaratnya ada 3 ya. Setelah kalian Oke, sebentar. Ibu selesaikan terlebih dahulu. Jadi setengah kali L kali 100 sama dengan di sini L dikali sin theta. Jadi untuk syarat kesetimbangan benda tegar di sini contohnya yaitu batang, kalian harus memenuhi ketiga syarat ini, yaitu sigma fx sama dengan 0, kemudian setelah didapat sigma fx-nya, kemudian sigma fy-nya, setelah itu adalah sigma torsinya. Nah, ini didapat T-nya yaitu 100
Newton. Seperti itu. Jadi Ibu ulangi lagi, untuk kesetimbangan benda tegar, yang dikatakan setimbang artinya benda itu diam. Syaratnya yaitu tidak bergeser dan juga tidak berputar. Nah, ini rumusnya adalah sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, dan sigma torsi sama dengan 0. Nah, di sini untuk tinjauan sigma Fx-nya 0, nanti kalian harus mengetahui terlebih dahulu gaya apa saja yang bekerja pada sumbu X, kemudian untuk sigma Fy-nya gaya apa saja yang bekerja pada sumbu Y, kemudian untuk torsinya ini adalah momen gaya pada batangnya, jadi setengah L kali 100, ya nanti coba kalian cari lagi atau coba kalian buka lagi buku catatannya untuk sigma torsi untuk momen gaya pada batang begini. Nah, kemudian setelah itu nanti kalian substitusikan nih apabila ingin mengetahui nilai NaX dan NaY-nya. Gitu. Bisa ya? Jadi di sini nanti NaY ditambah T-nya itu kan T sin 30, T-nya tadi 100, nanti kalian substitusikan, jadi dapat deh NaY sama dengan jadi 50, kan 100 sin 30 setengah, jadi 100 dibagi 2, 50 sama dengan 100. Nah, hasil NaY-nya yaitu 100 dikurang 50, hasilnya adalah 50. Oke. Untuk penjelasan kesetimbangan benda tegar sampai di sini. Jika kalian ingin bertanya, silahkan berkomentar di kolom classroom. Nanti akan Ibu umumkan di Google Classroom-nya. Jadi silahkan tanyakan saja apa yang ingin kalian belum paham tentang materi kesetimbangan benda tegar ini. Oke, selanjutnya silakan kalian klik part 2 yaitu kesetimbangan benda partikel.